Korlantas Polri memberlakukan rekayasa lalu lintas yaitu one way dari kilometer 414 ruas tol Kali Kangkung. Untuk memperlancar arus balik Lebaran tahun 2024, pihak Korlantas Polri juga akan membuka tol fungsional Cibitung Cimanggis ke arah ruas tol Jagorawi. Dari data yang diberikan oleh Korlantas Polri, puncak arus balik Lebaran tahun 2024 diperkirakan akan terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April hingga hari Senin tanggal 15 April tahun 2024 mendatang. Dan Korlantas Polri juga akan melakukan pembersihan jalur atau clearance di mana persiapan one way di kilometer 414 tol Kali Kangkung sampai dengan kilometer 72 tol Cipali sejak saat ini yaitu pukul 13 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pada hari ini mulai pukul 6 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, tol fungsional Cibitung Cimanggis akan dipergunakan saat arus balik Lebaran ke arah Jagorawi atau Bogor. Dan selanjutnya kita pantau situasi arus balik mudik Lebaran 2024 bersama produser lapangan CNN Indonesia. Ada Clarissa Aradia di stasiun Pasar Senen Jakarta dan Putri Demes di Cikampek. Kita akan ke Demes terlebih dahulu. Selamat pagi Demes, memasuki puncak arus balik ya tol Cikampek. Bagaimana situasi pagi ini dan apa saja rekayasa lalu lintas yang diterapkan untuk mengurai kepadatan arus balik? Dalam musim Lebaran 2024 ini memang cukup pendek ya, Rizky. Ada 4 hari dan ini adalah hari ketiga dan termasuk sudah diprediksi oleh Korlantas Polri bersama juga dengan pasukan gabungan lainnya. Kemudian juga dengan disampaikannya juga dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa hari ini adalah puncak arus balik. Dan hal ini memang nampak, Rizky. Pada pagi hari ini ada peningkatan yang luar biasa di gerbang tol Cikampek Utama. Kalau kemarin kami mendapatkan informasi semalam di sekitar pukul 11 sampai 12 malam, ini sudah ada antrian kendaraan di gerbang tol Banyumanik di Semarang. Maka kalau tadi malam mereka berangkat dari sana, maka memang prediksinya pagi ini, subuh ini memang mereka sudah sampai di gerbang tol Cikampek Utama di kilometer 70. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda situasi terkini dari gerbang tol Cikampek Utama. Untuk saat ini, antrian kendaraan yang akan masuk ke gardu tol menuju ke arah Jakarta atau menuju ke arah barat ini sudah mulai panjang antriannya. Tadi saya juga sempat merasakan ikut bersama dengan antrian ini dan kami merasakan kepadatan ini mulai terjadi di kilometer 72, artinya dari titik akhir tol Cipali. Dari titik akhir tol Cipali kalau kami melihat tadi yang lebih banyak antrinya atau lebih panjang antrinya sebenarnya justru di sisi kanan atau di sisi diberlakukannya karena di tol Cipali ini memang sudah ada rekayasa lalu lintas berupa one way ya Rizky. Sehingga mereka yang sudah masuk dari tol Kali Kangkung berada di sisi kanan jalan, artinya mereka keluar di kilometer 72 pun mereka akan kembali di sisi kanan. Kenapa kemudian menjadi lebih macet? Ini kalau saya mengamati, karena kalau Anda, para pengendara ini mengambil gardu tol yang paling kanan, kalau saya menghitung kira-kira ada 4 gardu tol yang di gerbang Cikampek Utama ini akan diarahkan langsung menuju ke arah kontraflow. Dan kontraflow yang dibuka dari kilometer 70 sampai kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek ini dibuka untuk 2 lajur. Kalau Anda saksikan untuk saat ini memang cukup lengang saat ini untuk ke arah yang kontraflow. Namun perlu diwaspadai oleh semua pengendara bahwa di kilometer 47 kontraflow ini akan berakhir, maka akan kembali ke jalur semula yakni di jalur B yang menuju ke arah barat. Dan kalau tadi saya merasakan Rizky, di gardu tol ini ada beberapa pengendara yang masih saldonya habis ketika melakukan tap kartu elektronik mereka untuk pembayaran tol. Dan ini tentu saja bisa menghambat dan justru memperpanjang antrian. Kemudian juga bisa menimbulkan kemacetan yang lebih panjang lagi, sehingga memang terus dilakukan imbauan agar semua pengendara yang akan melakukan perjalanan untuk kembali ke Jabotabek pada hari ini dan juga besok untuk terus
bisa memastikan saldonya cukup karena butuh hanya 1-3 detik saja kalau melakukan tap di gardu tol sehingga bisa memperlancar. Namun jika Anda kehabisan kartu elektronik Anda saldonya, maka Anda harus punya waktu untuk mengisi, kemudian itu membuat antrian menjadi lebih panjang. Untuk diwaspadai juga, Rizky, mulai dari kemarin, dari diskresi kepolisian, rekayasa lalu lintas one way ini sudah diterapkan di kilometer 414 sampai kilometer 72, yakni dari gerbang tol Kalikangkung sampai ruas tol Cipali. Kemudian dari tol Cipali di kilometer 72 ini disambut langsung dengan kontraflow 2 lajur, sampai kemudian di gerbang tol Cikampek Utama, dan dari gerbang tol Cikampek Utama ini dilakukan kontraflow sebanyak 2 lajur. Tentu saja Rizky, kita masih mengingat adanya laka lantas yang menimbulkan korban jiwa pada 8 April lalu, 2 hari sebelum Lebaran, yakni pada saat dilakukannya kontraflow. Kemudian ini dari pihak Korlantas Polri melakukan evaluasi bersama juga dengan Jasa Marga, maka pengamanannya untuk kontraflow ini ditambah dengan memasang rubber cone ini lebih sempit. Setiap 10 meter dipasang, kemudian setiap 2,5 kilometer ini dipasang juga barrier plastik sehingga bisa mengingatkan terus untuk para pengendara ini bahwa ini adalah lalu lintas 2 lajur. Kemudian juga untuk kontraflow ini diharapkan para pengemudi ini bisa lebih waspada, kemudian menjaga kehati-hatian, tentu saja jaga jarak laju kecepatan kendaraan Anda di sekitar 40-60 km per jam. Kemudian pastikan bahwa kendaraan Anda maupun semua pengendara, penumpang yang ada di dalam mobil ini dalam kondisi memang fit semuanya. Karena kalau sudah masuk ke kontraflow dari kilometer 72, kemudian sampai ke kilometer 47, maka artinya Anda tidak bisa keluar untuk ke rest area. Dan kalaupun misalnya terjadi kondisi darurat, sebaiknya memang mengambil bahu jalan di sebelah kiri. Nanti bisa melakukan telepon ke call center Jasa Marga dan nanti akan dibantu untuk evakuasi. Jadi jangan pernah untuk melakukan pindah jalur secara mandiri ketika ada di kontraflow. Namun perlu diwaspadai memang di kilometer 47 kalau kami kemarin melakukan mencoba juga Rizky untuk melaju di jalur kontraflow ini. Untuk di kilometer 47 nanti ada sedikit antrian karena akan kembali ke jalur sebelah kiri. Maka kalau memang Anda dirasa bisa mengambil gardu tol di Cikampek Utama ini di sebelah kiri agar tidak masuk ke jalur kontraflow ini mungkin akan lebih baik begitu. Kalau misalnya memang dirasa di jalur kiri ini cukup padat, maka baru bisa mengambil jalur kontraflow. Rizky. Baik, dari Cikampek ya, berikutnya kita akan ke Clarissa. Selamat pagi Ara, apakah di sana sudah terjadi lonjakan penumpang di puncak arus balik Lebaran di Stasiun Senen? Ara? Selamat pagi Rizky, apabila kita melihat ada kepadatan begitu ya calon pemudik yang sudah mulai kembali ke kawasan Jakarta di Tol Cikampek, kalau untuk di situasi saat ini saya melaporkan yakni di Stasiun Pasar Senen belum terdapat adanya situasi yang begitu padat yang diakibatkan masyarakat yang sudah tiba ataupun juga baru tiba kembali ke kawasan Jakarta setelah mereka melakukan perjalanan panjang dan juga mudik selama momen Lebaran tahun 2024 ini. Hal ini juga dikarenakan berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak PT KAI Daob 1 Jakarta untuk ketibaan di kawasan Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini baru akan terjadi sekitar pukul 6 pada pagi hari ini dan artinya ini sudah akan ada keterlambatan begitu karena seharusnya untuk kereta api dari kawasan Blitar ini seharusnya tadi dijadwalkan tiba sekitar pukul 5.50 waktu Indonesia bagian Barat. Namun kalau berdasarkan laman informasi disampaikan bahwa estimasi kedatangannya ini molor begitu di pukul 6:09 waktu Indonesia bagian Barat ini. Dan kami masih menantikan ketibaan sejumlah calon penumpang di area Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini. Namun kalau berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak PT KAI Daob 1 Jakarta menyampaikan bahwa mulai kemarin yakni
pertanggal 13 April tahun 2024 hingga esok hari atau di akhir momen dari masa cuti lebaran tahun 2024 ini sudah diprediksi menjadi puncak arus balik tepatnya di PT KAI Daob 1 Jakarta, bukan hanya di stasiun Pasar Senen saja namun juga di stasiun Gambir. Tercatat di 3 hari ini akan ada sebanyak 46.479 orang yang tiba dari sejumlah destinasi baik dari kawasan Jawa Barat, Jawa Tengah maupun juga Jawa Timur ke kawasan Jakarta. Dan untuk 46.000 tersebut juga dibedakan menjadi 2 stasiun yakni stasiun Pasar Senen maupun juga stasiun Gambir. Dan untuk di stasiun Pasar Senen sendiri untuk jumlah terbanyak yakni ada di kisaran 23 hingga 25.000 penumpang. Kalau kita melihat dari data kemarin, Rizky, ada sebanyak 23.700 orang yang tiba di stasiun Pasar Senen, dan untuk hari ini diprediksi akan ada peningkatan di rentang 23 hingga 25.000 calon penumpang. Dan untuk itu sejumlah antisipasi tentunya dilakukan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta. Di antaranya adalah dengan menambahkan rute perjalanan. Kalau kita melihat data di tahun lalu, hanya ada sebanyak 70 rute keberangkatan dari stasiun Pasar Senen ke sejumlah destinasi maupun juga sebaliknya di masa arus balik begitu. Untuk di tahun ini ada sebanyak 77.000 ataupun 77 rute perjalanan yang dilayani dari ataupun juga ke stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selain itu juga kami melihat bahwa angka okupansi ataupun juga ketersediaan tempat duduk selama 3 hari ini dari tanggal 13 hingga tanggal 15 ini sudah terisi di atas 100% ataupun juga meraih angka 106,6%. Kami juga melihat bahwa banyaknya ataupun juga tingginya antusiasme masyarakat untuk bisa kembali ke Jakarta setelah melakukan perjalanan mudik ataupun juga perjalanan wisata ke sejumlah destinasi. Berbicara soal destinasi juga dari pihak manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta menyampaikan bahwa untuk destinasi favoritnya masih di antara lain adalah Surabaya, Malang, serta Semarang. Dan untuk itu juga disampaikan adanya lonjakan jumlah penumpang di 3 hari ini, di antaranya juga karena adanya balita yang masih belum diperkenankan untuk membayar ataupun juga membayar 0%, sehingga mereka diharuskan untuk dipangku oleh kedua orang tuanya. Kemudian juga ada 1 kursi yang bisa diperuntukkan bagi 2 hingga 3 penumpang. Hal ini juga disadari terjadi sejak arus mudik kemarin begitu, dengan rincian yakni misalkan baru berangkat dari stasiun Semarang, Tawang begitu, untuk berangkat menuju ke Jakarta mereka ada yang berhenti di stasiun Cirebon, kemudian dari stasiun Cirebon dilanjutkan oleh penumpang lainnya namun duduk di kursi yang sama. Hal ini juga disadari juga penting untuk dilakukan antisipasi, sehingga pihak dari PT KAI juga menyampaikan bahwa selama masa angkutan mudik lebaran terhitung sejak tanggal 31 Maret hingga tanggal 21 April tahun 2024 ini juga disediakan lebih banyak kursi, yakni lebih dari 900.000 kursi ini diperjualbelikan begitu untuk bisa mengangkut mereka yang akan melakukan perjalanan mudik balik ataupun juga melakukan perjalanan wisata selama momen Idul Fitri tahun 2024. Dan kami juga melihat bahwa di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini bukan hanya terlihat mereka yang tiba begitu ya di arus balik ini, namun juga terlihat sejumlah masyarakat yang baru akan melakukan perjalanan dari kawasan Jakarta ke sejumlah destinasi. Kalau berdasarkan laman informasi di kawasan Pasar Senen ini, untuk keberangkatan sebentar lagi adalah untuk ke tujuan Blitar, Kutoarjo, Purwosari, dan juga Surabaya. Dan ini adalah sejumlah masyarakat yang baru akan melakukan perjalanan baik mudik ataupun juga kembali ke kampung asalnya, karena kalau melihat kawasan Jakarta ini juga dijadikan sebagai salah satu kota yang memiliki destinasi wisata, sehingga mereka juga ke kawasan Jakarta bukan hanya untuk mudik begitu ya Rizky, namun juga untuk melakukan perjalanan wisata dan baru akan kembali ke kampung halamannya masing-masing lagi hari ini. Dan kami tentunya akan memantau apakah hari ini akan menjadi puncak arus mudik ataukah baru esok hari yang menjadi hari terakhir dari masa cuti lebaran tahun 2024 ini yang menjadi puncak arus balik di kawasan Pasar Senen Jakarta Pusat ini, Rizky. Baik, Clarissa Aradia melaporkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, dan sebelumnya juga ada Demes dari Cikampek, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda teman-teman, selamat kembali bertugas.